Enggak apa-apa sih. Biar min. Ada ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita nikmat untuk sholat berjamaah. Ya, siapa yang sholat subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua ustadz kita berhalangan, Ustadz Maulana Laida dan Ustadz Basron, sehingga saya diminta untuk mengisi kekosongan. Ya, pepatah mengatakan tiada rotan akar pun jadi. Ya, mudah-mudahan kerinduan kita dalam majelis ini bersama dua ustadz kita, datang penggantinya tidak mengurangi pahala insyaallah dari apa yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya akan atau kita coba mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan jangan kamu berhenti atau mengambil, mengikuti, bisa juga ma laisa laka bihi ilm, apa yang kalian tidak punya pengetahuan di dalamnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, qalbu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara umum dijadikan oleh para ulama kita sebagai dalil tidak bolehnya kita taklid. Taklid ya. Mengikuti tapi tidak atas dasar ilmu. Ya, taklid, meskipun para ulama kita itu membahas kalau orang yang tidak bisa ya, jadi seperti Ibnu Taimiyah membagi manusia itu dalam 3 kelompok. Pertama adalah awam. Awam ini manusia biasa ya. Dia tidak bisa tidak mengetahui dalil,
tidak bisa juga membandingkan dalil, maka tugasnya memang dia taklid saja. Taklid kepada ahli ilmu. Jadi kalau orang-orang awam itu, mereka bertanya apa hukumnya ini, boleh, ini kerjakan. Ya, namanya manusia awam. Memang kewajibannya dia mengikuti para ulama. Dia ikut saja. Yang kedua adalah penuntut ilmu. Siapa penuntut ilmu ini? Orang-orang yang bisa membandingkan. Membandingkan ini dalilnya, ini yang sahih, ini yang tidak sahih, dia ambil, dia bandingkan. Ya, maka tugasnya dia mencari dalil dan mengikuti dalil itu. Yang ketiga adalah para ahlul ijtihad. Mereka orang-orang yang ahli ijtihad, para ulama, para mujtahidun. Ya. Jadi masing-masing kelompok manusia itu dia bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang menjadi amanah pada dirinya. Tetapi taklid buta mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pengetahuan di dalamnya, ini dicela. Perhatikan susunan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kalian di dalamnya. Kemudian Allah menyebutkan innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalau kita lihat pendengaran, penglihatan dan hati kaitannya dengan ilmu, bahwa sumber atau jalur ilmu itu dari tiga ini. Kalau ini berpadu, maka ilmu itu bisa didapatkan dengan baik. Pendengaran, kemudian apa? Penglihatan, kemudian hati. Artinya, kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar, maka tiga komponen ini, tiga alat ini harus berpadu. Jadi ya, kalau kita mau mendapatkan ilmu, maka tiga alat ini harus berpadu dengan baik. Pendengaran, penglihatan, dan qalbu, hati. Kapan ketiga-tiganya ini atau salah satunya tidak digunakan dengan baik, maka ilmu itu tidak bisa sempurna masuk. Misalnya, pendengaran. Memang pintu masuk ilmu itu lewat pendengaran. Makanya Al-Quran itu salah satu fungsinya untuk kita dengar. Fa'idha quri'al Qur'anu, bagaimana ayatnya? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat Al-Quran kepada kamu, fastami'u lahu, maka istami'u. Ya, istima' itu lebih dalam lagi.
Mendengar itu ya begini mendengar, tapi kalau istima itu betul-betul seluruh potensi dia gunakan untuk memperhatikan apa yang atau untuk mencerna dari apa yang didengar. Makanya sumber ilmu itu dari pendengaran. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepadamu maka dengarkanlah, istima'. Di ayat yang lain, liman alqas sam'a. Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a. Al-Qur'an ini bagi mereka liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati, au sam'a, ya. Mereka memperhatikan, mendengarkan, mencerna dengan hatinya. Itulah sumber ilmu. Makanya setan itu atau orang-orang kafir itu tahu agar kaum muslimin ini tidak menang, jauhkan dia dari Al-Quran. Jangan banyak mendengar Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi, dan buatlah kacau. La'allakum taghlibun, niscaya kalian menang. Jadi orang kalau mau mendapatkan ilmu, pintu pertama lewat pendengaran. Al-Quran didengarkan, dia bisa dapat berkahnya, bisa dapat ilmunya. Kalau tidak dipergunakan untuk mendengar, atau Al-Quran tidak didengar, kita berpaling anil Quran, berpaling dari Al-Quran. Ini la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an dan buatlah kacau. Walghaw. Al-ghaw ini perintah untuk buat kacau. La'allakum taghlibun, niscaya kalian menang dari orang-orang yang beriman. Maka kalau kita renungkan, pendengaran, penglihatan, hati, dari sisi alat, instrumen yang Allah berikan, maka antara pendengaran dengan penglihatan, mana yang lebih penting? Pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Pendengaran. Dan biasanya dalam Al-Quran itu kalau susunan ayat itu, ya meskipun tidak selalu ya, tapi biasanya kalau disebutkan duluan itu menunjukkan sesuatu itu penting. Contoh misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Disebutkan manusia atau jin duluan? Jin. Nah, ini kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa memang diciptakan duluan jin daripada manusia. Yufidu tartib, kadang juga begitu maknanya. Maka perhatikan masalah pendengaran ini. Dari sisi manfaat, maka pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Dari sisi ilmu ya, dari sisi ilmu. Yang kedua, orang kalau tidak melihat, masih bisa dia mendapatkan ilmu lewat apa?
mendengar. Tapi kalau dia tidak mendengar, biasanya apa yang terjadi? Ya, kalau tuli berarti pasangannya bisu. Jadi orang kalau bisu sudah pasti tuli. Kenapa orang itu bisu? Karena dia tuli. Kenapa dia tidak bisa ngomong? Karena tidak dapat informasi. Karena orang ngomong itu kalau dia tahu informasi dia didengar. Nah, jadi sumber ilmu pertama adalah pendengaran. Dan kalau dibandingkan pendengaran dengan penglihatan, maka pendengaran lebih penting. Betapa banyak para ulama kita yang Allah jadikan mereka sebagai seorang ulama besar, tapi mereka tidak melihat. Ya, tidak melihat. Tapi mereka mendengar sehingga mereka menjadi seorang ulama. Jadi begitu besar nikmat pendengaran ini. Nanti saya akan sebutkan beberapa hal yang terkait. Setelah pendengaran, baru penglihatan. Dari sisi yang lain, saya ulangi lagi bahwa orang yang buta, dia masih bisa mendapatkan ilmu pengetahuan lewat pendengarannya. Tapi kalau orang yang tidak mendengar, itu agak sulit. Para ulama bisa banyak terbentuk meskipun mereka tidak melihat, tapi mereka mendengar. Tapi wallahu alam saya belum mendapatkan ulama yang dia itu tidak mendengar. Ya. Jarang ya. Atau bahkan tidak ada. Tidak ada. Nah ini ayat kaitannya dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadabbur yang lain atau hal yang lain bahwa tiga instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap diri manusia. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu akan masuk ke dalam fuad, masuk ke dalam hati. Ini perhatikan ini. Jadi kalau kita lihat sistem, sistem di otak kita, itu yang namanya informasi, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu akan menjadi informasi dan tersimpan di dalam sistem otak kita. Teorinya, kalau informasi itu sering, terus-menerus, maka informasi itu akan tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi dia akan menjadi memori atau simpanan memori jangka panjang kita. Jadi apa yang paling berkesan dalam hidupnya dan apa yang sering didengar, sering dilihat, itulah yang akan terekam dalam alam bawah sadar kita. Apa kaitannya? Coba perhatikan. Orang kalau tua, pikun ya, yang diingat apa? Sesuatu yang paling berkesan. Itu Mina ingat. Kalau istrinya yang paling berkesan itu Mina ingat. Ya. Yang kedua, informasi yang paling sering masuk dan dia sudah menjadi tersimpan dalam memori jangka panjang. Ini ada kaitannya, kata para ulama kita. Apa yang didengar, apa yang dilihat, dia masuk, dicerna oleh hati, secara otomatis dia bisa menjadi
perilaku. Dia menjadi perilaku. Makanya kalau orang mendengarkan ilmu tanpa sadar itu, kok saya bisa berubah ya? Orang dengarkan Al-Quran, oh iya, kok saya semangat sholat ya? Semangat ibadah. Karena itu, apa yang sering didengar, apa yang dilihat, maka itu akan menjadi tersimpan dan menjadi perilaku. Dan biasanya kalau bertemu, nah ini masalah metode pengajaran. Kalau bertemu antara pendengaran dan penglihatan, ketika dia mencerna satu ilmu maka dia sangat sempurna. Apalagi dicerna dalam hati. Makanya Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul. Dengan lisan yang bertanya, banyak bertanya, dan hati yang bisa mencerna ilmu tersebut. Kemudian dari sisi yang lain, kaum sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya ini contoh ya. Dalam ilmu modern diteliti bagaimana pengaruh suara itu terhadap sel-sel di dalam tubuh itu. Makanya sekarang banyak dikembangkan terapi suara. Kalau di luar negeri pakai terapi-terapi musik. Kalau kita Al-Quran. Didengarkan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu ya hasil penelitian, dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak dalam Al-Quran maupun Rasul dalam hadisnya bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap jiwa ya. Bagaimana umat-umat terdahulu itu mereka mendengarkan ayat kharru sujjada wa bukiya. Mereka sujud dan mereka menangis. Ini adalah sebuah informasi bahwa bagaimana Al-Quran memberikan pengaruh kepada jiwa seseorang. Terapi suara, yang salah satunya Al-Quran. Dan ternyata, Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah, ini kalau kita berbicara sel dari hasil penelitian itu, tidak ada yang paling cepat direspon oleh sel itu melebihi daripada suara. Jadi coba bayangkan kalau tiap hari Al-Quran, maka dia akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi sistem tubuh kita. Maka otomatis kalau orang sering dengarkan Al-Quran, insya Allah dia dengan sendirinya ya, dengan tanpa dia sadari akan ada perubahan dalam hidupnya. Jiwanya akan tenang. Dia bisa menikmati ayat-ayat itu. Akhlaknya mulai berubah. Karena seperti itu. Keberkahan daripada ilmu atau keberkahan daripada ayat-ayat tersebut. Makanya dua hal ini ya saya mencoba menggali ayat ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, pas kalian dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus betul-betul menyaring informasi yang masuk ke dalam diri kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam kolbu dan bisa menjadi perilaku. Makanya ada satu kisah ya. Ada seorang bapak, tiba-tiba anaknya itu kalau ngomong begini tangannya. Bertolak pinggang. Di rumah, kenapa ini ngomong begini? Bapaknya heran. Kok bisa ini anak saya begini? Nah, saya kalau ngomong di rumah
Kalau saya di rumah enggak pernah bertolak pinggang, apalagi saat ngomong. Pergilah dia ke sekolah. Ya, pergilah dia ke sekolah. Kemudian dia mengadu sama kepala sekolah. Pak kepala sekolah, ini ada yang aneh ini anak saya. Kenapa Pak? Itu anak saya kalau ngomong dia bertolak pinggang. Padahal saya kalau di rumah ngomong enggak pernah begitu saya. Kepala sekolahnya heran. Kok bisa? Coba kita lihat di kelas. Pas dia di kelas, ternyata kebetulan ada guru, kalau dia ngomong menjelaskan selalu bertolak pinggang. Itu dilihat oleh anak-anak mengikuti tanpa sadar. Inilah bukti bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat, itu bisa menjadi perilaku. Oh, dibilang kepala sekolah, wah ini ketemu rahasianya. Ini Bapak, ini Bapak sumber masalahnya ini. Ternyata ada guru di situ, kalau dia menjelaskan pelajaran selalu dia bertolak pinggang. Nah ini, baru ketahuan, baru diingatkan. Nah, ini makanya para ulama kita membahas ini, ya. Terutama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana beliau membahas hati-hati dengan apa yang didengar, dengan apa yang dilihat. Ternyata secara ilmu, informasi apa yang paling banyak masuk itu yang akan dominan. Itu yang akan dominan di dalam otak kita, di dalam qalbu seseorang. Makanya benarlah ketika Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa tidak akan bisa ketemu itu Al-Quran dengan musik. Tidak bisa ketemu itu. Ternyata secara ilmiah bahwa informasi apa yang masuk yang paling banyak, maka yang lain itu keluar. Jadi apa yang kita input yang paling banyak di dalam diri kita, itulah yang akan kuat di dalam. Maka yang tidak kuat informasi itu hanya sesekali dia akan keluar. Itulah gunanya juga kenapa kita harus berhati-hati mendapatkan informasi, berhati-hati melihat sesuatu. Karena kalau dia tikror, dia berulang informasi yang kita dengar, yang kita lihat, dia masuk ke hati, dia bisa menjadi alam bawah sadar dan bisa menjadi perilaku. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dimintai pertanggungjawaban. Di sisi yang lain, dari sisi penglihatan juga, ya. Dari sisi pendengaran tadi kita sudah bahas bagaimana orang-orang kafir itu berusaha bagaimana Al-Quran tidak didengar. Karena kalau didengar ada keberkahannya, kaum muslimin jadi mengamalkan ilmunya dan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Dari sisi yang lain, kalau penglihatan ini, karena teorinya begini, mata itu jendela hati. Secara fisik, iya, secara batin juga iya. Secara fisik, orang kalau livernya sakit ya, maka akan muncul di mata. Kalau orang livernya sakit, orang sakit liver biasanya di mata muncul kuning. Itu secara fisik. Tapi kalau secara batin, apa yang dilihat itu kaitannya dengan kolbu. Dia akan terpaut gitu. Kaitannya dengan ini, kenapa Rasulullah SAW mengatakan begini? Terkait dengan melihat sesuatu yang buruk atau aurat. Allah SWT berfirman, kullil mu'minin kullil mu'minina ayyaguddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menundukkan pandangan.
Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada kaum muslimah, kaum wanita, mukmin wanita, atau wanita-wanita mukmin agar mereka juga menundukkan pandangan. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Kenapa jamaah sekalian? Itu tadi karena sesuatu yang dilihat, dia bisa masuk ke dalam hati. Kalau dia sering menjadi perilaku. Kaitannya dengan ini kan kita berada pada zaman fitnah. Maka hendaknya salah satu pintu, ya sekarang kan banyak sekali penyakit penyimpangan ya. Penyakit penyimpangan. Penyimpangan syahwat. Ya, penyimpangan syahwat sekarang ini banyak sekali fitnah. Maka pendengaran harus dijaga. Ya, makanya pendengaran ini tidak boleh dia dengarkan yang jelek-jelek. Dia harus mendengarkan yang baik-baik. Di surga nanti, perhatikan di surga. Di surga itu, di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga itu, tidak mendengar yang jelek, tidak melihat yang buruk. La yasma'una fiha lagwaw. Bagaimana ayatnya? Wala kidzaba. Di surga nanti orang tidak mendengarkan laguan. Tidak mendengarkan lagi kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Wala kidzabatan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi mendengar kata-kata dusta. Kenapa? Karena itu satu nikmat. Ya. Satu nikmat. Justru yang dia dengar adalah sesuatu yang baik, yang dia lihat adalah sesuatu yang sangat indah. Itu nikmat. Kalau di dunia, ya baru kita keluar rumah sudah ketemu orang yang muru-muru di jalan. Itu ujian juga itu. Nah ini. Maka kaitannya, ya itu di surga. Nah di dunia ini, kawan sekalian, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Sementara maksiat itu adalah kegelapan. Dia bisa menutupi cahaya tersebut. Nah kaitannya dengan ini, saya mau stressing. Hati-hati. Jangan kita mendengar yang sesuatu yang buruk. Dan jangan juga melihat sesuatu yang jelek. Kenapa ikhwan sekalian muliakan oleh Allah? Terutama masalah pandangan mata ini. Fitnah yang paling besar hari ini adalah fitnah melihat aurat. Karena di media sosial, di dunia nyata, ini manusia tersugesti. Ya, manusia tersugesti dan tanpa sadar biasa kita melepaskan pandangan. Hati-hati kalau sekalian muliakan oleh Allah SWT. Makanya orang beriman diingatkan untuk menahan pandangan. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena disebutkan bahwa pandangan itu kalau dia melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat kemudian dilihat, sahmun min sihami asyaitan. Apa artinya? Panah daripada panah syaitan. Apa sifatnya panah itu? Dia cepat melesat. Biasa main panah. Jadi panah itu cepat. Bisa saja satu pandangan itulah yang menjadi sebab kita celaka. Yang disebutkan di banyak kisah begitu. Dari satu pandangan akhirnya celaka. Kemudian yang namanya panah, apa ciri khasnya? Nancap. Berarti dia melukai. Dan modelnya panah itu kalau dicabut tambah sulit. Dicabutnya sulit. Artinya apa? Dari pandangan mata itu seperti panah. Dia melesat cepat.
ya. Kalau dia sudah melesat cepat, maka dia melukai. Dan kalau sudah luka, sulit sembuhnya. Kenapa kaum muslimin kita diingatkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan itu? Karena pandangan itulah pintu awal syaitan masuk. Dan kalau dia sudah masuk, seperti anak panah dia melesat begitu cepat, belum tentu kita bisa menghindar. Kalau sudah masuk dia melukai, dan kalau sudah luka sulit sembuhnya. Butuh waktu. Maka banyaknya fitnah-fitnah ya. Sekarang contoh. Mohon maaf, banyak sekali kejadian LGBT. Laki-laki suka sama laki-laki. Apa awalnya? Pandangan mata. Berawal dari pandangan mata. Makanya Islam melarang kalau ada anak-anak kecil yang ganteng itu, yang belum tumbuh kumis, jangan dilihat. Tidak boleh diperhatikan sekali, karena itu syaitan bisa masuk juga di situ. Maka menjaga pandangan ini, ya, di antara ulama yang luar biasa membahasnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Makanya kalau ada orang LGBT, ya, ada orang LGBT, salah satu metode pengobatannya adalah bagaimana jangan dia melihat. Kalau ada laki-laki yang dia suka pada laki-laki, jangan ketemu. Jangan ada fotonya, jangan dilihat. Dan jangan melihat di media sosial, ya, orang-orang yang bisa membangkitkan syahwatnya. Nah ini kalau dia laki-laki sama laki-laki, termasuk laki-laki dengan lawan jenis juga begitu sebaliknya. Kalau dia orang teruji dengan ujian itu, ya, maka dia harus putus. Jangan melihat yang haram, jangan melihat segala sesuatu yang bisa mengarah ke sana. Itu saya kuncinya. Jadi kapan ini diputus jalurnya? Kan ini jalurnya ini. Kapan diputus jalurnya, maka penyakitnya itu tidak akan datang. Pandangan mata itu diibaratkan para ulama kita, ya, seperti api. Api kalau masih baru awal, mudah dipadamkan. Tapi kalau sudah membesar, sulit. Maka, khas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman ini adalah zaman fitnah. Maka supaya kita mendapatkan ilmu, input yang baik dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Yang kedua, jangan melihat hal-hal yang haram, karena itu akan bisa menjerumuskan manusia. Dia seperti panah syaitan. Ya, kalau dia dengan otomatis, misalnya orang sering mendengar kalimat buruk, ketika kesandung dengan otomatis, misalnya orang sering mendengar kalimat buruk, ketika kesandung batu, maka yang keluar adalah apa yang sering dia ucapkan. Makanya ada orang kesandung batu atau apa, semua nama-nama hewan di kebun binatang keluar, karena itu yang sering terucap. Tapi kalau orang beriman, ya, zikir yang keluar, subhanallah, kesandung batu, subhanallah. Allah Akbar. Ya. Masya Allah. Nah itu otomatis. Bagaimana lagi kalau kondisinya sakaratul maut? Makanya subhanallah, ada orang-orang yang ketika sakaratul maut, Quran saja. Bahkan mengaji. Mengaji, karena kebiasaannya mengaji. Itu yang paling dia senangi, dan itu apa yang paling sering dilakukan. Tapi kalau yang sering dilakukan yang lain-lain, itu juga yang muncul. Makanya Ibnul Qayyim menyebutkan ada orang yang memang pekerjaannya hari-hari paling cinta dia main catur. Ya. Begitu meninggal ya skakster. Ya, karena itu hari-hari, pokoknya tiap hari itu saya kerja. Disuruh la ilaha illallah skakster. Ya, saya pernah mendapatkan cerita. Ada pertama pengamen ya, pengamen.
Kan tiap hari mengamen. Ya. Kecelakaan lah dia. Ini anak-anak, pengamen anak-anak begitu. Kecelakaan. Disuruh dia apa? Yang terdengar itu nyanyiannya ketika dia selalu mengamen. Bahkan saya diceritakan langsung juga, ada satu orang yang menceritakan kepada saya. Ini orang peminum. Ya, nas'alullah. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Ngeri kalau kita bahas ini. Ngeri. Tapi kaitannya dengan tadi, sistemnya. Kenapa bisa itu? Jadi, ada orang menceritakan ke saya, tetangganya ini memang suka minum ballo lah. Jadi kalau minum ballo itu banyak sekali dia minum. Dan memang itu pokoknya dia sampai pada derajat cinta sekali ballo. Pokoknya bukan hanya sekedar, tapi cinta Mi. Cinta betul itu. Sampai akhirnya ketika dia sakarat, apa yang dia minta? Ballo. Itu dia minta. Disiapkan di situ beberapa ini. Keluarganya enggak tahu kalau dia sakarat. Tapi karena tahu kebiasaannya, siapkan Mi ballo. Beberapa tempat begitu. Sudah minum. Istilahnya banyak Mi. Bukan hanya satu gelas begini. Pokoknya banyak lah. Masih minta lagi, ballo. No? Pokoknya dia minta lagi. Dia kasih lagi. Sampai hari habis 3, bukan seloki lagi. 3 tempat. La ilaha apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, mulai sekarang, ini nikmat pendengaran luar biasa. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semangatlah dipakai menuntut ilmu. Saya ulangi ikhwas sekalian. Kita punya HP. Tiap hari kita bisa dengarkan ceramah-ceramah. Belajar untuk ilmu. Kasih masuk saja. Biarlah nanti sistem otak yang memfailkan itu. Yang penting ya, jangan seperti banyak belajar, banyak lupa Ustaz. Iya. Kalau tidak belajar, tidak ada diingat sama sekali. Sekarang ini, kenapa itu? Yang namanya informasi itu harus diulang-ulang supaya dia masuk. Kenapa dalam ayat Al-Quran, ketika bicara surat Ar-Rahman saja, kita coba kalau baca surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang itu. Kenapa ayat banyak terulang? Supaya kita ingat. Informasi, ilmu itu harus isi. Pokoknya isi yang baik. Karena kalau sudah masuk yang baik, Quran masuk, hadis masuk, lama-lama teringat. Lama-lama dia menjadi memori jangka panjang. Kalau memori jangka panjang, bermanfaat ketika kita sakaratul maut insya Allah. Makanya input. Gunakanlah untuk banyak mendengar. Makanya orang itu tidak bisa mendapatkan ilmu dari 2 orang. Jadi jenis ya. Atau ilmu itu tidak bisa didapatkan dari 2 jenis manusia. Dia susah mendapatkan ilmu. Al-mustahi wal mustakbil. Al-mustahi ini orang yang malu. Ya, orang yang kalau malu tidak bisa mendapatkan ilmu. Kalau dulu dalam majelis pokoknya ya biarlah saya di ujung-ujung saja. Padahal masih longgar tapi senangnya yang jauh, malu Ustaz, malu. Susah itu. Nanti kalau Ustaznya ngomong yang tidak jelas, mic-nya rusak, tidak kedengaran. Tidak dapat nilai 1 hadis. Yang kedua, al-mustakbir. Orang yang biasa aku dengar itu. Hari-hari di makananku gitu. Padahal, para ulama kita, ada seorang anak muda membacakan hadis di masjid. Ini seorang ulama, ini ahli hadis. Muhammad Abdullah bin Mubarak dan asana.
Saya mendengar hadis itu sebelum dia lahir. Tapi dia duduk di situ mendengarkan. Apa? Supaya informasi itu masuk. Lancar kaji karena diulang. Ala bisa karena biasa. Makanya sekarang input semua yang baik-baik. Ilmu itu nanti begitu. Dan jangan khawatir nanti penuh Ustaz otak kita. Jangan. Jangan berpikir penuh. Kita ini punya neuron saraf. Tahu neuron ya? Kalau kita lihat itu bagaimana saraf kita itu seperti listrik itu. Jadi dia seperti aliran listrik, di mana ada neuron-neuron saraf itu semakin dia dipakai semakin bercabang, semakin banyak. Makanya supaya orang tidak pikun harus rajin belajar. Coba perhatikan kalau orang sudah pensiun, sudah ini, tidak belajar di rumah saja, tidur saja. Lama-lama apa? Pikun. Kenapa pikun? Karena otaknya itu tidak dipakai. Makanya salah satu mengobati supaya tidak pikun itu dipakai belajar terus. Dipakai membaca, dipakai belajar. Kenapa? Neuron saraf kita itu semakin dipakai semakin bertambah dia. Dia tidak mengecil. Tapi kalau tidak dipakai dia mengecil. Otaknya mengecil. Neuron sarafnya berkurang. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, kalau orang mau cerdas itu, namanya organ tubuh itu kuat kalau dia sering dilatih. Ya, beliau mencontohkan tangan. Kenapa tangan bisa kuat? Kalau dia sering dilatih, coba jarang dipakai. Organ itu akan kurang bagus. Itu Pak Haji. Jadi apa saja kalau jarang dipakai olahraga, telinga jarang dipakai mendengar, dia beku dia. Maka otak kita itu, dia akan kuat, dia akan tajam kalau dia sering dipakai. Secara ilmiah neuron sarafnya itu bertambah. Dan insya Allah kalau orang rajin belajar, tidak pikun. Banyak cara. Itu saya pernah membaca buku itu tentang mengobati Alzheimer atau mencegah Alzheimer. Alzheimer itu kepikunan. Dan ini doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Kan begitu hadisnya, doanya. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau supaya tidak pikun. Dikembalikan kepada umur atau kondisi di mana ya kita belum tahu apa-apa. Jadi memang begitu. Memang pertumbuhan manusia itu begitu. Dari tidak tahu, kemudian setelah itu berkurang lagi pengetahuan. Mulai lupa-lupa ya. Dan mudah-mudahan tidak pikun. Supaya tidak pikun, rajin belajar. Bahkan metode membaca saja, kalau kita baca-baca bahasa Indonesia kan dari mana? Dari kiri ke kanan. Kalau Al-Quran dari kanan ke kiri, itu berpengaruh terhadap sistem otak kita. Supaya seimbang. Iya. Kalau yang dibaca bahasa Indonesia terus, otak kita hanya satu arah. Tapi kalau yang dibaca kiri kanan, dia bisa seimbang lagi. Iya. Makanya kalau kita rajin baca Quran, orang insya Allah bisa tetap dia insya Allah tidak mengalami kepikunan. Baca ya. Kalau baca bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan. Ini dibalik sedikit. Ya. Supaya dia seimbang. Jadi banyak hal. Makanya sekarang kita input. Sayang sekali. Ya, umur kita. Antum coba baca buku Miftah dari Sa'adah. Bukunya Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan bagaimana keutamaan ilmu, lebih dari 40 keutamaan ilmu dibanding dengan yang lainnya. Apa sih keutamaan ilmu itu? Luar biasa. Maka saya mengajak, berangkat daripada ayat ini, inna sam'a wal basar wal fuad. Pendengaran, penglihatan dan kolbu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mari kita input ilmu. Dan luar biasa, Allah itu kasih kita ya kalau siapa yang penjual komputer atau laptop di sini? Kalau penyimpanan itu di berapa giga sekarang atau berapa tera paling banyak sekarang? Kalau hard disk begitu, mungkin 1 tera, 2 tera, atau 30 tera. Itu kalau pakai hard disk. Tapi penyimpanan yang tidak ada habisnya di mana disimpan? Apa namanya? Di awan-awan ya. Di cloud ya. Cloud ya.
Itu, dan kita ini diberikan penyimpanan oleh Allah, tidak ada. Subhanallah. Jangan khawatir, nanti penuh Ustaz, tidak ada. Makanya input saja. Dan Allah sudah atur di otak kita ini, semua informasi nanti akan dikumpulkan filenya itu sesama yang sejenis. Iya. Jadi kalau Quran dia akan kumpulkan itu. Quran. Oh ini ilmu A, ilmu B, ilmu C. Makanya tidak akan bercampur karena ada filenya. Nanti saat dibutuhkan, penyimpanannya di mana, di awan ini banyak sekali tidak ya, penyimpanannya saat dibutuhkan dia datang. Makanya kalau disebutkan bahwa Imam Ahmad itu menghafal alfi hadis, 1.000.000 hadis, ya 1.000.000 hadis ini ada hadis yang berulang, ada hadis yang riwayatnya banyak, sampai ratusan ribu, sampai alfi hadis, ya 1.000.000 hadis. Memang ada orang yang luar biasa, ya luar biasa. Bagaimana bisa? Ya selain karunia Allah dilatih. Ya makanya kita itu kalau sering lupa biasanya ya, ciri-ciri orang yang sudah mulai pikun itu dia pakai kacamata, dia cari kacamata. Mana kacamataku? Itu berarti ciri-ciri. Makanya orang Makassar bilang toa miramang. Ya gitu nih, toa miramang. Begitu Ustaz ya. Itu ciri-ciri. Dia pegang HP-nya. Mana HP-ku? Padahal dia pegang. Nah, ini tanda-tanda yang harus waspada. Itu tanda-tanda alam. Subhanallah. Makanya input. Saya mau mengajak kita ini dalam hal menuntut. Karena ayat tadi yang kita bahas, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada ilmu di dalamnya. Belajar Ki, ayo terus belajar. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Belajar Ki, belajar. Belajar, input. Karena itu tadi saya katakan, apa yang diinput dia akan tersimpan, masuk alam bawah sadar menjadi perilaku. Kenapa orang kalau ikut taklim kok tiba-tiba dia jadi baik? Memang begitu. Apa yang diinput itu akan menjadi perilaku. Kenapa saya ini kok rajin sholat ya? Kan kadang kita tidak sadar. Ilmunya kayaknya begitu-begitu saja, tapi sering mendengar ya. Oh ternyata begitu. Tapi kalau tidak mau mendengar, ya tidak mau mendengar yang buruk-buruk, makanya dalam kondisi ini, pokoknya dengarkan yang baik. Pagi hari antum jangan dengar berita yang menyedihkan. Kenapa? Karena satu hari antum bisa sedih terus. Pagi hari antum dengar telah terjadi pembunuhan ini. Semuanya sedih-sedih. Ada menangis, ada ini, terjadi kecelakaan. Jadi mau keluar rumah sudah toksiknya masuk. Sampai di kantor lemes, mau mengajar lemes. Kenapa ya saya lemes? Padahal karena informasi yang masuk. Masuk di alam bawah sadar. Coba kalau pagi-pagi itu lihat yang, ya dengar yang menyenangkan. Istri dulu bersenandung. Dengarkan istrinya, wahai suamiku. Keluar tuh, semangat sekali itu. Semangat sekali. Sampai di sekolah, pokoknya tidak ada lelahnya menjelaskan. Jadi anak-anak ini. Kenapa semangat sekali Pak? Karena ternyata pagi harinya dapat sentuhan suara istri. Makanya ada ahli psikologi itu meneliti. Ada dua anak kembar. Yang satu didengarkan yang sedih-sedih. Dikasih lihat yang sedih-sedih. Hidupnya juga sedih. Maka anak itu menjadi orang yang selalu sedih. Yang satu bahagia terus. Pokoknya hidupnya enak. Yang didengar bahagia, yang dilihat bahagia. Akhirnya dia menjadi seorang yang pemberani. Punya sifat selalu bahagia. Saya mau cerita. Ya, kemarin saya melewati di satu jalan. Saya lihat itu ada mangga itu, Masya Allah bagus sekali mangganya. Tapi, ya begitu saya kupas mangga itu, rasanya kecut sekali. Pokoknya kecut sekali mangganya itu. Pokoknya rasanya kecut. Apa yang dirasakan oleh orang yang mendengar? Ya, biasa keluar air liur. Padahal cuma cerita. Itulah bagaimana pengaruh input itu terhadap diri kita. Makanya kalau mau bahagia ya input Quran, input hadis yang bahagia. Jangan dengar, jangan lihat sesuatu yang merusak
atau menjadi toksik di dalam diri kita. Ini ikhwas sekalian, dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Al-Imam Ibnu Qayyim banyak menyebutkan keutamaan ilmu. Makanya kalau ada kesempatan ikut ta'lim, pokoknya ikut ta'lim terus saja. Pokoknya paham tidak paham hadir saja. Ya, paham tidak paham hadir, karena itu akan mengubah diri kita. Ya, akan mengubah, hadir dalam majelis. Pokoknya paham tidak paham hadir saja. Apalagi kalau bisa mencerna, bisa mengambil ilmu, apalagi bisa mengajarkan kepada orang lain. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan khawatir nanti dibilang, Ustaz bagaimana nanti penuh mi otakku, terlalu banyak mi pikiranku ini Ustaz. Jangan, pokoknya isi saja yang baik-baik. Dengan cara Allah itu sudah diatur, otak ini sudah diatur sistemnya, nanti filenya akan jalan sendiri gitu nanti. Ya, makanya saya bagaimana melatih ketajaman ya. Tadi Imam Ahmad kan hadis, masalah hadis. Saya pernah bertanya ke penjual kelontongan. Dia grosir, ya, penjual grosir. Saya tanya, Bu Haji, berapa barang di sini jumlahnya? Ribuan Ustaz. Kita tahu semua harganya? Tahu Ustaz. Saya tahu modalnya, saya tahu untungnya. Kenapa bisa? Ya karena sering. Bayangkan, ribuan, tidak manual lagi, tidak pakai itu barcode. Jadi pas saya di situ, ya suami istri itu kerja, datang, satu bal. Oh begini harganya. Saya tanya, dengan 1.000 ini, item ini bisa hafal. Karena hari-hari. Masya Allah. Jadi otak kita ini luar biasa. Allah siapkan kita ini untuk bisa menampung banyak informasi, menampung banyak ilmu. Pokoknya isi saja. Ya, jadi bahasa Arab, saya ingatkan antum semua, belajar pakai bahasa Arab. Jangan dibilang susah, tidak ada yang susah. Iya. Saya jadi ingat ya bahwa ya karena kalau kita mau belajar ilmu syar'i memang kuncinya harus bahasa Arab. Makanya belajar maki, mau mandiri, mau lewat YouTube, belajar maki terus. Paham tidak paham, ulang-ulangi saja, lama-lama akan paham. Ya, kuncinya daripada ilmu itu sebenarnya bahasa Arab. Kalau kita mau belajar Islam lebih jauh lagi, ya, memahami tafsir apa semua. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Input yang baik-baik, mudah-mudahan Allah jadikan yang baik-baik itu tersimpan dalam kolbu kita, dalam hati kita. Dia menjadi ilmu yang bermanfaat, mempengaruhi perilaku kita, memperbaiki jiwa kita, yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita pada kondisi husnul khatimah insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.